Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Rahmat Hidayat ingin coba sharing tentang bagaimana meningkatkan kreativitas dan inovasi produk perusahaan, khususnya di masa pandemi. Seperti kita ketahui bersama bahwa masa pandemi yang panjang menuntut insan perusahaan maupun institusi melakukan banyak inovasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa ketika menghadapi masalah akan ada dua tipe orang atau organisasi. Yang pertama ada tipe yang disebut dengan constraints based thinking. Yang kedua adalah opportunity based thinking. Untuk constraint based thinking adalah orang yang terlalu nyaman dengan comfort zone, zona nyamannya, sehingga ketika menghadapi sebuah perubahan, maka orang-orang seperti ini, organisasi yang seperti ini will say no and will say I don't like it. Saya juga suka dengan cara yang lama. Saya tidak mau ada perubahan. Ini hal yang sulit dan berbagai alasan yang dikemukakan. Maka organisasi yang seperti ini akan di zona nyamannya yang akhirnya tertinggal dengan perubahan eksternal yang begitu cepat, baik eksternal dalam dirinya maupun secara institusi. Nah, tipe yang kedua adalah tipe opportunity based thinking yang ada di zona biru. Dia melihat perubahan yang terjadi adalah sesuatu tantangan, perubahan, dan dia melihat segala sesuatu menjadi hal yang positif. Dia akan mengatakan, yes, this is new challenge. Ini adalah tantangan yang baru. Ini adalah sesuatu yang baru. Dan saya akan berkembang di sini. Saya akan banyak melakukan atau banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan biasanya orang opportunity based thinking dia akan melihat yang namanya OCD. Apa itu OCD? Obstacle, challenge, dan difficulties. Itu merupakan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menantang buat mereka, sehingga organisasi atau individu seperti ini adalah individu yang unggul. Saat ini kita menghadapi industri atau perubahan zaman yang begitu cepat. Tidak lagi kita dengan model bekerja seperti fase atau zaman industri ataupun zaman informasi. Saat ini adalah ketika pandemi berlangsung, disinilah pabrik ide, zaman intelijensia, zaman orang menciptakan produk-produk baru. Kita harus akrab dengan yang namanya disrupsi. What is disrupsi? Disrupsi adalah yang membuat sesuatu yang sebelumnya menjadi obsolete, yaitu menjadi usang. Gitu. Banyak sekarang produk-produk yang tiba-tiba dalam waktu sekejap menjadi usang karena ada produk baru. Kita sudah lihat bagaimana toko-toko online ya bisa mengalahkan toko-toko besar ya yang punya gedung puluhan lantai. Ya, dia cukup dengan intelijensia membuat segala sesuatu menjadi mudah, maka sesuatu yang sebelumnya merajai, sesuatu yang sebelumnya menguasai tiba-tiba menjadi usang. Dan banyak lagi, cara belajar pun berubah, cara belanja orang berubah, cara orang berkomunikasi di masa pandemi juga berubah, cara orang menikmati liburan juga berubah. Oleh sebab itu, intelijensia adalah bridging, menjembatani antara kebutuhan daripada customer ya dengan value proposisi atau ide-ide bagus. Dan ini adalah jembatannya adalah intelijensia. Kita ketahui bahwa intelijensia manusia itu merupakan aset yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, untuk memasuki revolusi 4.0 orang harus menguasai 4C. Yang pertama adalah creative and innovative thinking, yang kedua adalah communication, yang ketiga adalah collaboration, dan yang keempat adalah critical thinking.
Nah, kita mengetahui itu semua bahwa eh, kurikulum baru dalam hal perkuliahan, pembelajaran juga harus mencakupi 4 aspek ini. Kalau kita ingin sukses, kita harus mampu berkomunikasi, berkolaborasi, critical thinking, kreatif dan inovatif thinking. Oke, hari ini saya akan bahas tentang creative and innovative thinking. Take a look. Oke, sekarang saya akan masuk kepada kreativitas manusia. Kita mengetahui bersama kreativitas manusia mulai dari bayi, kemudian masuk ke sekolah primary, and then senior high school, university, until adults, ya. Semua kreativitas manusia makin lama mengalami penurunan. Seorang bayi, seorang anak kecil, ya, atau anak-anak SD justru memiliki kreativitas yang tinggi. Tapi orang-orang seperti kita yang usianya sudah 30-40 tahun ke atas, kreativitasnya sudah mulai menurun. Tapi kita sudah mengalami seluruh aspek atau fase kehidupan dari kindergarten, primary, senior high school, university, dan adult. Makanya berbahagialah anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi. Kemudian ketika waktu kecil kita memiliki banyak sekali kreativitas, inovasi, maka orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang hebat. Oleh sebab itu, bagaimana meningkatkan kreativitas di masa sudah dewasa? Maka kadang-kadang kita harus berperilaku seperti anak kecil. Kenapa? Anak kecil adalah pure scientist. Dia mau mencoba sesuatu hal yang baru. Kalau hal-hal waktu kecil dilakukan dengan masa saat sekarang, kreativitas, berani mencoba, berani gagal, maka dia akan menjadi orang-orang yang kreatif tanpa batas. Dalam design thinking atau design sprint dari buku Jack Knapp, bahwa sebuah produk itu bisa terjadi melalui 5 tahapan. Tahap pertama adalah empathize. Empathize adalah learn about the audience for whom you are designing. Kita belajar dari audiens dan untuk siapa desain produk itu dibuat. Misalnya kita berempati melihat banyak orang kesulitan mencari makan, kesulitan antri, kesulitan mendapatkan kendaraan umum. Kita menjadi jembatan. Kemudian ketika empati itu muncul, ya, kita construct point of view that is based on user needs and insight. Kita mendefine sebuah produk, kita mendefinisikan kira-kira kita punya ide apa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi customers. Masa pandemi adalah merubah banyak hal. Tadi saya bilang cara belanja, cara belajar dan sebagainya. Itu pun kalau kita belum, ya, kita berpikir radian, kita tidak berpikir linear, maka kita akan menemukan so many ideas. Oleh sebab itu, lepaslah pikiran kita, lepaslah ide-ide kita berpikir secara radian, and you will find many kinds of ideas. Divine. Tahap berikutnya adalah ideate, yaitu brainstorm, come up with the creative solution. Kita mencoba brainstorming, mencari ide-ide baru dan mencari solusi-solusi kreatif sehingga muncullah sebuah a representation of one or more of your ideas to show to others. Kita membuat prototype dari ide-ide hasil brainstorming. Prototype yang bagus adalah prototype yang bisa menjawab empathize pada tahap pertama. Kita menyadari ketika membuat prototype 1, maka ketika dites di tahap 5 belum tentu memenuhi kebutuhan empathize. Oleh sebab itu, ini adalah sebuah siklus yang harus diulang-ulang sampai kita menemukan sebuah prototype yang sesuai dengan empathize kebutuhan daripada customers. Kalau perlu dibuat sprint 1, diperbaiki lagi sprint 2, diperbaiki lagi sprint 3, dan diperbaiki sampai sprint 5. Baik, oleh sebab itu
adaptasi sebuah perusahaan seharusnya tidak pada titik kritis. Banyak perusahaan baru melakukan inovasi pada titik kritis, yaitu di titik Z yang berwarna merah. Ketika pada titik ini, maka sesungguhnya perusahaan sudah mengalami penurunan. Baru dia melakukan solusi. It's already late. Ya, maka di titik Y pun sudah mengalami sifatnya ketika perusahaan sudah ada competitors, pendapatan sudah menurun, baru melakukan recovery, baru melakukan inovasi. Ini pun sudah telat. Tahap yang bagus adalah di titik X yang hijau. Kenapa? Karena ketika saat naik, ya, perusahaan juga tumbuh, justru disitulah tahap inovasi terjadi. Justru inovasi harus terjadi sebelum kurva profit itu turun. Maka antisipatif grafik pada titik progress dan time itu menjadi sebuah cara yang paling efektif. So, what are the solution? Dalam banyak teori-teori yang ada tentang inovasi, saya menyebutnya dengan SCUMP, SCUMPS. Dannya produk-produk coba memodifikasi sesuai dengan kebutuhan customers. Ada beberapa metode, yaitu SCUMPS. Produk handphone, produk motor, produk pakaian, produk rumah, properti dan sebagainya, ya. Itu melakukan banyak inovasi khususnya pada bagian-bagian SCUMPS. S yaitu bagian size, kadang-kadang dimodifikasi dari kecil menjadi besar, atau orang nggak suka besar dibikin produk yang lebih kecil supaya harganya murah, sehingga orang tadinya tidak bisa beli, bisa membeli produk itu karena size-nya dikecilkan. Saya juga menemukan sekarang banyak orang tidak membeli emas, sekarang dijual emas kecil 0,0 sekian, itu dikumpulkan sehingga orang tadinya tidak bisa beli emas jadi bisa beli emas. Atau cara berikutnya adalah dengan color, ya, memodifikasi warna sehingga tampilan visual dari produknya akan jauh lebih variatif, mencolok, karena the first sight is color. Ya, coba mengadaptasi dan meriset kira-kira warna apa yang disukai oleh para customers, ya. Yang berikutnya adalah use, ya, kegunaan. Ada kegunaan baru, ada fungsi baru, ada items baru, ya. Coba lihat, selain bentuknya kita membeli handphone, kadang juga ada warna yang menjadi pertimbangan atau mungkin ukuran dan juga use atau materialsnya. Ya, dilihat bagaimana bahannya, bagaimana spesifikasinya, bagaimana kameranya, berapa megapiksel, berapa RAM-nya atau memorinya, kemudian LCD-nya dan seterusnya. Dan ini menjadi modifikasi, ya. Termasuk mobil juga melakukan size, color, use, material, ya. Dengan sedikit ada perubahan, misalnya ada perubahan parts, misalnya mobil tipe 1, ya, atau tipe misalnya Suzuki R3, ada GX, ada GL, ada GA dengan perubahan sedikit parts. Yang satu depannya warna hitam atau bannya warna hitam, atau mungkin di dalamnya ada layar LCD, yang GL tidak ada atau yang GA tidak ada. Itu menjadi model-model yang tetap menjadi pilihan customers dengan berbagai konsideran yang ada. Yang terakhir adalah bentuknya shape, yaitu dengan bentuk yang berbeda-beda. Botol minuman pun dengan botol yang berbeda-beda. Sehingga apa? Orang tidak saja membelikan minuman itu hanya dari konten atau isi minuman, tapi juga dari bentuk botolnya dan sebagainya. Termasuk size, color, use, material, part, and shape. Jadi SCUMP ini bisa menjadi model. Silakan para pengusaha bisa melakukan banyak modifikasi dengan rumus SCUMPS. Dan yang terakhir adalah membuat blooming creative thinking process, yaitu dengan melakukan ada 6 tahap. Yang pertama adalah juga memodifikasi produk-produk yang sudah ada. Jadi sebuah perusahaan
pasti memiliki banyak produk ya. Ada yang produknya 1, ada yang produknya 10, ada yang produknya 200, ada yang programnya bahkan ribuan. Oleh sebab itu, untuk menghindari kejenuhan dan inovasi seolah-olah dan kita melihat bahwa customer akan melihat ini adalah perusahaan yang memiliki tingkat kreativitas tinggi dan inovasi produk tanpa henti, sehingga orang akan membeli lagi atau repeat order ya, rebuy dan seterusnya. Dengan melakukan misalnya adalah dengan metode combine, reserve, eliminate, elaborate, twist, and alternative. Combine adalah dengan metode menggabung ya, membangun bagian tertentu atau melebur atau memperbesar sehingga muncullah bentuk baru dari produk tersebut ya. Misalnya adalah produknya tadinya hanya kamera depan, dibikin kamera depan dan kamera belakang, dilebur lagi dengan kamera depan, juga kamera makro dan kamera profesional ya, dan seterusnya, atau mengkombinasikan dengan berbagai fitur yang ada. Yang kedua dengan reverse ya, dibalik atau di-layout, di-redesign kembali ya. Dan yang berikutnya di-eliminate ya, ada juga di-eliminate, dihapus atau diperkecil. Misalnya contoh produk kopi luwak atau kopi Torabika ya, atau juga teh botol ya. Teh botol juga sudah meluncurkan produk teh botol tanpa gula. Dia mengeliminate unsur gula karena orang-orang di lapangan ya, customer sudah menyadari tentang bahaya gula. Ketika dihapus atau dieliminate unsur gula, maka produk itu kembali diminati atau diperkecil. Supaya apa? Supaya anak-anak bisa menikmati, karena juga banyak customer yang suka dengan praktis ya, tidak suka botol-botol terlalu besar atau mungkin package-package terlalu besar. Yang berikutnya adalah di-elaborate ya, diurai, dipisah atau dipecah gitu ya. Yang tadinya produk pendidikan ya, dia tidak hanya menjual pendidikan tapi dia juga menjual buku, dia menjual software, dia menjual tes gitu ya, sehingga itu jadi bagian-bagian yang harganya menjadi murah dan bisa menjadi variasi produk-produk yang banyak. Atau ditwist, dibypass atau diputar gitu ya. Jadi produknya yang tadinya di awal jadi akhir, akhir jadi di awal. Atau alternatif memunculkan produk yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Ternyata dengan creative thinking, sebuah produk bisa dibolak-balik, di-combine, di-reverse, di-eliminate, elaborate, twist, akan menghasilkan puluhan, ratusan, dan variasi produk yang lebih inovatif, baru, menarik, dan kembali diminati oleh konsumen. Baik, teman-teman sekalian, mudah-mudahan ulasan singkat ini bisa bermanfaat buat bisnis kita nanti di masa pandemi ya. Insya Allah nanti saya akan share video-video saya yang lainnya, dan silakan ikuti di Facebook saya ya, di Coach Dr. Rahmat ya, atau di Instagram saya @rahmat_nic, RACHMAT_NIC. Oke, selamat bergabung dan sukses di masa pandemi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.